Perkembangan iptek. Pergantian zaman yang terus terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Berbagai alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul, seperti televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Lantas, apa saja pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI? Berikut penjelasannya. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, bidang politik. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik terhadap Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, munculnya berbagai partai politik. Yang tiga, transportasi politik berbangsa dan bernegara. 4. Kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Bidang ekonomi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi terhadap Indonesia, yaitu sebagai berikut. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan investasi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat. 3. Bidang sosial budaya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Hubungan sosial antar masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, dan lain-lainnya. 4. Bidang hukum, pertahanan, keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi dan pembuatan peraturan perundangan-perundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Bidang politik, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik terhadap Indonesia yang dikutip dari Yusna Lubis Muhammad Sodeli, yaitu sebagai berikut. Terganggunya stabilitas politik akibat penyebaran isu hoaks terkait pemerintah, munculnya pergerakan radikalisme dan terorisme, muncul juga pergerakan separatisme. 2. Bidang ekonomi. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Meningkatnya sifat konsumtif. Kemajuan TIK juga akan semakin memperarah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. 3. Bidang sosial budaya. Pengaruh negatif dari bidang sosial budaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. 2. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. 3. Adanya kesenjangan sosial. 4. Memudarkan nilai-nilai asli bangsa. 5. Masyarakat cenderung bersifat individual. 4. Bidang hukum, pertahanan, keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap selektif untuk menghadapi pengaruh iptek di bidang politik. 1. Melakukan penyaringan akan pengaruh iptek dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai acuan. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil di dalam ranah di bidang politik yang ada di masyarakat. 3. Mengadakan reformasi di dalam setiap lembaga politik agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. 4. Menegakkan pemerintah yang bersih sehingga mampu memperkuat kepercayaan rakyat. 5. Menegakkan supremasi hukum.
Sikap elektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi. 1. Mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat. 2. Memperkuat sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga semua yang hajat hidup banyak orang harus dibanderol dengan harga yang terjangkau. 3. Menggunakan bahan baku dalam negeri agar tidak tergantung pada produk impor dari luar negeri. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial budaya. 1. Menghargai dan menghormati segala hak asasi manusia. 2. Melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang beragam. 3. Berorientasi pada masa depan, bukan masa lampau. 4. Mengutamakan IPTEK secara efektif dan efisien. 5. Senantiasa memperbarui kemampuan yang positif. 6. Menghargai pekerjaan setiap orang sesuai prestasi masing-masing.